siang, Mami Papi. Sebelumnya saya sangat berterima kasih karena Mami Papi telah berkunjung ke Global Art Tulis Village. Boleh saya tahu tujuan Mami Papi datang ke sini untuk apa ya? Oh baik, sebelumnya perkenalkan saya Miss Amel. Di sini kami semua bisa dipanggil Miss ataupun Mister. Apa yang mau Mami Papi tahu mengenai Global Art mungkin bisa saya bantu jelaskan. Oke baik, sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai Global Art terlebih dahulu. Untuk Global Art itu saya akan menjelaskan mengenai histori Global Art. Nah, Global Art adalah perusahaan franchise yang siapapun bisa memiliki perusahaan tersebut jika membeli franchise tersebut. Nah, untuk Global Art sendiri pertama kali didirikan oleh founder kita yaitu Master Mahir Go di Malaysia pada tahun 1991. Dan untuk saat ini di tahun 2025 kita sudah tersebar di seluruh negara, khususnya di 23 negara dengan lebih 600 cabang. Dan untuk Global Art sendiri masuk ke Indonesia itu pada tahun 2004, dan di tahun 2025 ini Global Art Indonesia telah mencapai lebih dari 100 cabang. Jadi Global Art di Indonesia itu sudah ada sejak 21 tahun ya Mami Papi, seperti itu. Mungkin ada lagi yang Mami Papi mau tahu mengenai Global Art. Global Art ya. Global Art selanjutnya itu mungkin Mami Papi tahunya itu Global Art itu mungkin hanya les menggambar saja, karena kebanyakan orang tua juga seperti itu mengetahui mengenai Global Art. Nah, untuk Global Art itu baik, Miss Amel akan menjelaskan secara jelas mengenai Global Art. Nah, Global Art itu pendidikan non formal yang dimana pendidikan ini menggunakan otak kanan dengan pendekatannya menggunakan media art 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, kemampuan otak kanan yang dilatih di Global Art ini untuk meningkatkan kemampuan fokus, kemampuan percaya diri, kemampuan berimajinasi dan berkreativitas, dan mengurangi yang namanya stres pada anak. Selanjutnya di beberapa program di Global Art ada program 2 dimensi dan 3 dimensi. Nah, untuk yang pertama itu ada core program atau program tambahan, yang dimana tujuan utama kita itu menggunakan visual art, yaitu program-program yang menggambar dan mewarnai sesuai dengan konsep cerita. Nah, selanjutnya di dalamnya itu terdapat level-level yang disesuaikan dengan kemampuan anak pada usianya. Nah, di program ini tuh ada yang namanya junior program, lalu foundation, selanjutnya pre-basic, basic, intermediate, dan advanced. Nah, lalu selanjutnya itu ada enhancement program atau program tambahan yang di 3 dimensi, yaitu ada G-Clay, craft, terus cultural art, deco art, dan di 2 dimensi itu ada karton and comic dan acrylic painting. Nah, dari semua program di 2 dimensi dan 3 dimensi di Global Art itu mempunyai tujuan, yaitu untuk melatih dan menuangkan kreativitas melalui teknik gambar dan mewarnai. Nah, salah satunya keunggulan di program ini yaitu untuk meningkatkan fokus pada anak. Selanjutnya meningkatkan imajinasi dan kreativitas pada anak, memberikan anak itu lebih percaya diri dan memberikan stress release pada anak. Nah, karena core program kita adalah visual art, yaitu program menggambar dan mewarnai, maka Global Art ini dikenal sebagai les menggambar. Selanjutnya itu mungkin Papi berpikir atau menekan-nekan apa sih perbedaan les gambar di luar dengan les gambar di Global Art. Tentu sangat berbeda kan Papi. Kalau les menggambar di luar itu tujuannya hanya untuk meningkatkan kemampuan mewarnai dan menggambar pada anak, sedangkan di
global art ini tujuannya itu mengarahkan anak agar siap memasuki dunia industri kreatif seperti yang tadi saya jelaskan di awal, bahwa global art ini yaitu les kreativitas sesuai dengan slogan kita global art, yaitu think kreatif. Selanjutnya itu ada perbedaan kedua dan yaitu dari aliran seninya. Untuk di les menggambar di luar yaitu biasa menggunakan dua seni aliran, yaitu fan art dan realis. Nah, untuk fan art itu biasanya karya seninya dibuat dengan tujuan untuk membuat kepuasan kepada pembuatnya saja. Jadi mau misalnya orang lain mau tidak menyukai atau menganggap kalau karya itu tidak idealis atau tidak mengerti karya tersebut, ya tidak apa-apa, karena tujuan dari karya seni tersebut yaitu untuk memenuhi kepuasan pembuatnya saja. Nah, untuk yang kedua itu ada yang namanya realis. Tujuannya itu karya tersebut dibuat untuk menyerupai bentuk aslinya. Nah, contohnya itu ada apel. Nah, apel itu mungkin ada nih, saya ada murid, saya menyuruh murid itu menggambar apel. Nah, apel ini tuh dibuat semirip mungkin dengan gambar aslinya. Nah, itu namanya menyerupai. Sedangkan di global art itu kita menggunakan seni aliran komersial art yang tujuannya yaitu untuk memiliki nilai jual dan mengedepankan konsep. Yang dimana semakin kreatif, semakin inovatif, dan semakin out the box, maka nilainya akan semakin tinggi. Dan selanjutnya itu mungkin perbedaan yang ketiga itu ada teknik yang diajarkan. Nah, untuk les gambar di luar biasanya tekniknya hanya 2 teknik, yaitu menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Sedangkan di global itu menggunakan 4 teknik, yaitu yang pertama ada teknik penarikan konsep, yang kedua layering, yang ketiga menggambar dengan benar, yang keempat mewarnai dengan benar. Nah, penjelasan dari penarikan konsep itu terbagi menjadi 2, yaitu ada pertama, tokoh utamanya itu mau dijadikan apa sih sebenarnya. Jadi konsep di global art itu dibuat sekreatif mungkin, seinovatif mungkin, dan se-out of the book mungkin, yang dimana maka value-nya semakin tinggi. Makanya sebenarnya kalau di global art itu yang tidak ada di dunia ini mungkin boleh saja digunakan di global art, asal syaratnya positif dan memiliki alasan. Yang kedua itu ke penarikan ide ceritanya atau yang disebut main story. Nah, dituangkan ke dalam teknik layering, lalu menggunakan teknik menggambar dengan benar dan mewarnai dengan benar. Selanjutnya itu penjelasan mengenai otak kanan. Nah, untuk otak kanan itu kalau di global art itu